Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur peternak semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terkait dengan sejarah gerobak sapi yang ada di Indonesia. Nah, kami di sini bersama narasumber Bapak Munir. Mari kita saksikan. Monggo. Gerobak sapi di Indonesia, khususnya di Jogja, Jawa Tengah, itu pertama kali ada sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Jadi gerobak sapi itu ada semenjak belum merdeka. Itu bukti waktu itu digunakan untuk perjuangan, juga untuk perang zaman Sultan Agung. Terus sejarah sapi, gerobak sapi itu ada ketika itu orang pertama yang menggunakan gerobak sapi adalah Abah Jingan. Jadi Abah Jingan itu orang pertama yang mendesain gerobak, memakai gerobak sapi untuk ke kota, untuk ke desa. Akhirnya terkenalah menjadi bajingan itu karena Bapak Jingan wis lewat apa belum? Abah Jingan wis liwat apa durung, bajingane lah, kata-kata terakhir jadi bajingane wis liwat apa belum. Itulah mitos yang menjadi kata-kata sopir gerobak bajingan. Sementara gerobak sapi itu rame dan marak itu ketika sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Untuk tahun 80-an itu sudah mulai lesu karena adanya peraturan bahwasanya gerobak sapi harus memakai ban dari truk karena merusak jalan. Posisi bannya kan terbuat dari besi kalau zaman dulu, Pak. Lunturnya atau lemahnya gerobak sapi dari tahun 80 sampai dengan tahun 2010 itu karena juga tergulung oleh waktu. Di situ ada banyaknya truk, ada banyaknya kol, menjadikan gerobak sapi ini tergilas oleh waktu, Pak. Selanjutnya tahun 2010 itu sama sekali hampir punah, nggak ada lagi gerobak sapi. Di situ saya masih punya tinggalan gerobak, saya bangun, saya beri nama Langgeng Sehati. Langgeng Sehati yang artinya langgeng dalam kehidupan saya, sehati artinya satu hati. Untuk organisasi ini saya nginduk ke Paguyuban Gerobak Jogja, Jawa Tengah. Jogja, Jawa Tengah, saya kembangkan Langgeng Sehati di Kabupaten Bantul. Banyak juga ikut para teman-teman, yang mana sekarang banyak gerobak, ratusan gerobak ada di Kabupaten Bantul ini. Tentang sapi, gerobak sapi, Pak, itu saya hidup seperti ini, saya bisa berangkat haji juga karena sapi, yang mana dulunya saya diwarisi sapi sama orang tua, sama bapak ibu saya. Terus saya uri-uri, juga ada gerobak yang rusak, saya perbaiki. Terus untuk Amanda, anak saya itu saya ajari, saya didik untuk mengerti, paling enggak kenal dengan sapi. Harapan saya dia juga ngerti, dia juga nguri-uri tentang sapi, ke depan nantinya bisa mewarisi gerobak sapi ini. Terakhir, Nak. Lurus terus kanan, baik. Ya. Amanda ini saya harapkan mewarisi, ngerti tentang gerobak, ngerti tentang sapi.
nantinya karena sapi ini juga memberikan suatu kebaikan. Contoh, kebaikan kita diberikan kesehatan dengan bergelut dengan sapi, dalam arti ngerawat sapi berkeringat, banyak mengeluarkan tenaga, itu kita akan berikan kesehatan. Terus untuk hasil, kita dapat hasil karena sapi dari kecil menuju besar. Setelah besar nanti kita jual juga akan ada keuntungan yang lipat ganda. Bapak itu orangnya tegas dan kadang keras karena Bapak itu mempunyai prinsip dalam hidup. Bapak itu selalu mengajarkan saya untuk menjadi anak yang memiliki tanggung jawab, memiliki kemauan, dan memiliki keterampilan. Dalam kesehariannya, Bapak selalu mengajarkan saya untuk mencintai apa yang dimiliki, seperti sapi. Sapi itu sudah dianggap seperti saudaranya atau keluarganya. Gerobak itu sudah dianggap seperti rumahnya. Sapiku namanya Bimo. Sejak tahun 2012 aku sudah terlibat untuk merawat Bimo. Contohnya seperti menyiapkan makan-makannya Bimo, memberi makan Bimo, dan memandikan Bimo. Aku gak berkeinginan untuk menjadi seperti Bapak, mengemudikan gerobak, dan Bapak pun mengizinkan dan mau mengajari saya. Suatu saat Bapak mengajak saya untuk mengikuti sebuah lomba, yaitu lomba ketangkasan mengemudikan gerobak di tingkat provinsi Jogja, Jawa Tengah, dan alhamdulillah saya menjadi juara pertama. Jadi untuk rekan-rekan gerobak, untuk generasi penerus gerobak, saya harapkan merawat gerobaknya, juga memilih sapi, merawat sapinya dengan baik agar supaya ada keuntungan di belakang itu, nggak sia-sia, termasuk sopan santun di jalan raya juga harus diutamakan karena memang sekarang ini sudah bukan zamannya gerobak. Gerobak sekarang hanya sebagai seni. Kalau dulu sebagai alat transportasi yang paling utama, kalau sekarang gerobak itu sebagai gerobak sejarah, gerobak seni. Jadi utamanya kalau rekan-rekan berjalan ya harus mengutamakan daripada pengguna jalan yang kayak di Malioboro itu mestinya nggak boleh gerobak masuk sana, ya jangan masuk karena akan mengganggu arus lalu lintas. Saya